Bab 791. Atas arahan Jin Nan, Baidi membawa Yin Ji ke dalam gua. Gua itu lebih luas dari yang diharapkan, dan tata letaknya sederhana. Selain beberapa buah dan makanan segar, hanya ada rumput di tanah. Jin Nan biasanya tidur dan beristirahat di rumput. Baidi menurunkan Yin Ji ke tanah yang tertutup rumput. Pada saat ini, mata Yin Ji masih tertutup. Tidak peduli bagaimana orang lain menggerakkannya, dia tidak bereaksi. Jin Nan berubah dari seekor unicorn gemuk yang beratnya lebih dari 3.000 kg menjadi seorang paman gemuk yang beratnya lebih dari 300 kg. Dia menyentuh dagunya yang bulat dan tersenyum gembira. Sudah lama sekali sejak aku berubah menjadi manusia. Aku merasa berat badanku bertambah. Meskipun dia gemuk, fitur wajahnya cantik. Huan berpikir bahwa jika dia menurunkan berat badan, dia akan menjadi paman yang sangat menawan dan tampan. Jin Nan mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dahi Yin Ji. Dia memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. 3 orang lainnya menahan napas, tidak berani bersuara karena takut mengganggu perawatan Jin Nan. Setelah waktu yang lama, Jin Nan membuka matanya. Dia menarik telapak tangannya yang gemuk, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Hati Huan menegang. Mungkinkah Yin Ji tidak bisa diselamatkan? Tubuh Yin Ji sudah lama runtuh. Secara logika, dia seharusnya meninggal saat pingsan, tetapi kamu dengan paksa menyelamatkannya dengan kekuatan kayu ilahi. Tubuhnya masih hidup, tetapi jiwanya telah terdiam. Huan dengan cepat bertanya, apakah dia akan bangun? Jin Nan menggelengkan kepalanya. Dia beruntung masih hidup. Kau benar-benar berharap dia bangun. Mendengar ini, hati Huan menjadi dingin. Wajahnya pucat. Maksudmu tidak ada harapan? Itu tidak ada harapan, tapi... Ketika Huan mendengar kata, tetapi, dia langsung tahu bahwa akan ada perubahan peristiwa. Dia segera bersemangat dan bertanya dengan harapan terakhirnya, tetapi apa? Cepat beritahu aku. Menghadapi kecemasannya, Jin Nan terus berbicara tanpa tergesa-gesa. Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun jiwa yang ditinggalkan oleh Yin Ji di tubuhmu? Huan membeku. Apakah kamu berbicara tentang si kecil berat? Ekspresi Jin Nan tampak aneh. Kau bahkan menamainya. Menurut Jin Nan, Little Brat harus disatukan ke dalam tubuh Yin Ji agar Yin Ji bisa bangun lagi. Namun, selama ini Huan selalu memperlakukan Yin Ji dan si kecil sebagai 2 orang. Jika dia benar-benar mengikuti metode Jin Nan, itu berarti jiwa si kecil berat dan tubuh Yin Ji akan menjadi satu. Kalau begitu, apakah Yin Ji akan menjadi Yin Ji atau si kecil nakal saat ia bangun nanti? Jin Nan melihat keraguan di hatinya dan berkata perlahan, mereka memang satu sejak awal. Tidak buruk juga jika mereka bergabung. Huan masih belum bisa membuat keputusan segera. Bisakah kau memberiku waktu 1 hari untuk mempertimbangkan? Tentu saja, Jin Nan setuju dengan mudah. Mereka telah menghabiskan waktu yang lama dalam perjalanan ini. 1 hari bukanlah masalah besar. Jin Nan berkata, tinggalkan Yin Ji bersamaku untuk saat ini. Miao, bawa mereka beristirahat. Mereka tamu penting. Ingatlah untuk menjamu mereka dengan baik. Huan dan Baidi mengucapkan selamat tinggal dan mengikuti Miao keluar dari gua. Para unicorn terbiasa tidur di tempat terbuka. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di lembah itu kecuali mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Oleh karena itu, tidak ada rumah atau bangunan di seluruh lembah. Miao membawa mereka ke sebuah gua. Ia menjadi gadis yang ramping dan cantik. Rambutnya yang hitam panjang dikepang dan menjuntai di dadanya. Dulu kami menyimpan buah-buahan di sini. Aku akan membantumu membereskan sedikit. Kau bisa beristirahat di sini malam ini. Ada beberapa barang di dalam gua, tetapi Baidi tidak membiarkan Miao mengerjakannya. Dia segera mengumpulkan barang-barang itu dan meletakkannya dengan rapi di sudut gua. Jika Anda lapar, Anda dapat memetik buah untuk dimakan. Ada banyak buah di lembah ini. Pilih saja yang Anda inginkan. Jangan bersikap formal kepada kami. Huan mengangguk. Baiklah. Miao mengaitkan jari-jarinya di ujung rambutnya dan berkata dengan malu, kamu bisa memberitahuku jika kamu punya pertanyaan.
Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Terima kasih. Miao Miao pergi dengan enggan. Baidi mengeluarkan seperangkat pakaian bersih dan memberi isyarat kepada Huan Huan. Cepat ganti pakaianmu yang basah. Sebenarnya, pakaian Huan Huan sudah hampir kering, tetapi dia tidak akan menolak Baidi untuk masalah sekecil itu. Dia dengan patuh berjalan mendekat dan berganti pakaian yang bersih dan menyegarkan. Baidi mengambil beberapa jerami dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia membentangkan selimut kulit tebal. Huan Huan mencoba berbaring di atasnya sebentar. Betapa nyamannya. Baidi hanya makan daging, tetapi Huan Huan suka buah-buahan. Baidi melihat banyak buah-buahan di lembah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkin Huan Huan akan menyukai beberapa di antaranya. Setelah mendirikan gua, dia mengingatkannya dengan lembut, "Aku akan keluar untuk memetik buah. Tetaplah di dalam gua dan jangan berlarian. Bersikaplah baik dan tunggu aku kembali." Baiklah. Setelah Baidi pergi, Huan Huan sendirian di dalam gua. Dia memanggil si kecil berat. Si kecil cepat-cepat menjawab, "Ada apa?" Huan Huan bertanya ragu-ragu, "Apakah kau mendengar percakapanku dengan Tuan Jinnan?" "Hah? Apa yang kalian bicarakan?" Huan Huan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kemana kamu pergi tadi?" Si kecil menjawab cepat, "Aku sedang bermain game." Huan Huan menepuk kasur. "Kamu benar-benar kecanduan game dan tidak peduli padaku lagi." Nada bicara si bocah kecil agak lemah. "Aku tidak mengabaikanmu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang baru saja aku bicarakan dengan Tuan Jinnan?" Si kecil tak dapat menjawab. Dia begitu fokus pada kompetisi pemeringkatan tadi sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan Huan Huan kepada orang lain. Huan Huan memegang dadanya dan mengeluh dengan getir, "Lihat, sekarang kamu hanya peduli dengan game. Kamu tidak peduli padaku lagi." Si kecil berat menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. "Maafkan aku. Jangan menangis. Aku janji tidak akan kecanduan game lagi. Bagaimana kalau kamu melakukannya lagi?" Si kecil tak berdaya. "Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak punya tubuh fisik. Kau tidak bisa memukulku meskipun kau mau." Huan Huan bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar ingin memiliki tubuh asli?" "Tidak terlalu." Jawaban ini sedikit tidak terduga. Huan Huan tercengang. "Apakah kamu tidak menginginkan tubuh?" Si kecil berat berkata, "Kalau aku punya badan, aku nggak bisa terpisahkan lagi sama kamu." Dia tidak menyangka sistem akan begitu peduli padanya. Huan Huan begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Kemudian, tambahnya, "Dan saya tidak bisa lagi memainkan pertandingan peringkat secara online." Huan Huan, dalam sekejap, semua emosinya sirna. Dia mencibir. "Alasan terpentingnya adalah kamu tidak bisa memainkan pertandingan peringkat, kan?" Si kecil berat sangat malu. "Sudah cukup kalau kamu tahu. Kamu tidak perlu mengatakannya keras-keras." Huan Huan berkata perlahan, "Kamu seharusnya senang karena kamu tidak memiliki tubuh fisik sekarang." "Mengapa? Atau aku pasti akan menghajarmu sampai mati." Bab 792. Clement muncul dari balik lengan bajunya dan memamerkan giginya ke arah pintu masuk gua. "His." Huan Huan melihat ke arah yang ditujunya dan menyadari bahwa ada seekor unicorn yang bersembunyi di bawah pohon di luar gua. Meskipun ada banyak unicorn di lembah itu, Huan Huan masih bisa mengetahui sekilas bahwa unicorn ini adalah Lingxi. Huan Huan bangkit dan berjalan keluar gua. Ketika Lingxi yang bersembunyi di bawah pohon melihatnya keluar, dia berbalik untuk berlari. Huan Huan berkata, "Berhenti." Lingxi berhenti sejenak, lalu berlari lebih cepat lagi. Huan Huan mengeluarkan ular hitam kecil itu. "Jika kau melangkah lagi, aku akan membuat ular itu menggigitmu." Lingxi langsung berhenti. Dia menoleh ke arah Huan Huan dengan enggan. Meskipun dia sangat takut pada ular piton pemakan surga, dia tidak kalah. Dia membusungkan dadanya yang seputih salju dan berkata dengan keras, "Ini adalah wilayah para unicorn. Jika kamu membuat ular itu menggigitku, orang-orangku tidak akan membiarkanmu pergi." Huan Huan menggendong ular hitam kecil itu dan mendekatinya selangkah demi selangkah. "Begitu ya." Lingxi secara naluriah mundur, suaranya kaku karena gugup. Apa yang kau inginkan?" Huan Huan dengan lembut membelai kepala kecilnya.
Jangan takut. Aku hanya ingin berjalan lebih dekat dan berbicara denganmu. Siapa bilang aku takut? Lingxi mundur beberapa langkah lagi, ekornya berdiri tegak. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan memanggil bantuan. Teriaklah. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Lingxi sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kau keterlaluan. Huan mengulurkan tangan dan menyentuh Surai di lehernya. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya mengobrol denganmu. Bagaimana mungkin aku bertindak berlebihan? Jangan sentuh aku. Rasanya sangat nikmat. Huan tak kuasa menahan diri untuk menyentuh rambutnya lagi. Aku tidak akan hamil hanya karena menyentuhmu. Apa yang kau takutkan? Aku peringatkan kau, kalau kau menyentuhku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Huan tidak ingin menggodanya, tetapi reaksinya terlalu menarik. Dia seperti istri yang diganggu yang ingin melawan tetapi tidak berani. Dia merasa sedih, marah, dan sedikit malu. Dia benar-benar terlalu imut. Setiap kali dia melihatnya seperti itu, dia akan menyesal jika tidak menggertaknya. Huan mencondongkan tubuhnya sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar padaku? Jangan datang, atau aku akan bersikap kasar padamu. Lingxi yang terpojok berubah menjadi seorang pria tampan berambut putih telanjang. Dia bergegas maju dan menerkam Huan. Lingxi kurus, tetapi tubuhnya tidak ringan sama sekali. Huan hampir muntah darah. Dia memaksakan kata-kata itu keluar. Kamu terlalu berat. Wajah tampan Lingxi sudah memerah karena malu. Ketika mendengar Lingxi meremehkannya karena terlalu berat, wajahnya menjadi semakin merah. Bagaimana mungkin aku berat? Aku sudah sangat kurus dibandingkan dengan yang lain, oke. Huan sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kau memang sangat kurus jika dibandingkan dengan Tuan Jinnan. Mengingat berat badan Jinnan yang lebih dari 300 kg, Lingxi bukan saja tidak merasa terhibur, tetapi dia malah semakin marah. Kamu sangat menyebalkan. Huan bertanya, jika kamu begitu membenciku, mengapa kamu datang kepadaku? Lingxi memaksakan diri untuk membantah. Aku tidak datang mencarimu. Aku hanya kebetulan lewat. Baiklah. Kamu tampan, jadi semua yang kamu katakan masuk akal. Huan mendorongnya dengan keras. Cepat bangun. Aku akan diremukkan menjadi pai daging. Ini adalah pertama kalinya Lingxi mendengar pujian darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Menurutmu aku terlihat cantik? Huan hanya ingin dia segera bangun. Dia mengangguk dan mengakui tanpa ragu, ya. Kamu yang terbaik. Lingxi tidak bisa menahan senyum. Namun, dia segera menekan sudut mulutnya dan berkata dengan marah, jangan pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu mengucapkan beberapa kata manis. Izinkan aku mengingatkanmu dengan ramah. Aku sudah mencapai batasku sekarang. Jika kamu tidak segera bangun, dia akan benar-benar menggigit. Mendengar ini, Lingxi bangkit dan mundur tanpa berpikir, menjaga jarak aman lebih dari 3 meter darinya. Huan mencengkeram ular hitam kecil itu erat-erat. Clement menjentikkan lidahnya ke arah Lingxi. Sayang sekali. Dia hampir bisa memakannya. Huan meletakkan Clement di bahunya. Ia berdiri dan menepuk-nepuk rumput yang menempel di gaunnya. Pandangannya menyapu Lingxi. Orang ini masih telanjang. Organ penting di antara kedua kakinya bermandikan sinar matahari, membuatnya tampak sangat perkasa. Lingxi melihat bahwa dia sedang menatapnya, jadi dia menundukkan kepalanya juga. Tatapannya tertuju pada penisnya. Wajah tampannya langsung memerah. Rasanya seperti seekor kepiting yang baru saja direbus dalam air panas. Dia buru-buru menutupi penisnya dan meraung marah. Kau benar-benar menatap penis binatang jantan. Apa kau tidak tahu malu? Clement segera memamerkan giginya. Kalau kau berani bersikap ganas lagi, aku akan memakanmu. Lingxi secara naluriah mundur dan mengambil 2 langkah lagi untuk meningkatkan rasa amannya. Huan tidak bersalah. Aku tidak ingin melihatnya. Kau sendiri yang memamerkannya. Aku tidak sengaja melihatnya. Lingxi membalas dengan marah. Bagaimana mungkin aku ceroboh? Kau baru saja menatapku dengan mata terbuka lebar. Huan melambaikan tangannya. Jangan khawatir.
Aku hanya tidak sengaja melihat penismu. Aku bahkan tidak melakukan apapun padamu. Wajah tampan Ling Si semakin memerah. Dia menunjuk hidungnya dan bertanya, kau sudah melihat tubuhku yang telanjang. Apa lagi yang ingin kau lakukan padaku? Huan bertanya alih-alih menjawab, apa lagi yang bisa kulakukan padamu? Apakah aku benar-benar bisa memperkosamu? Saat mendengar kata pemerkosaan, Ling Si tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Miao Miao sebelumnya. Dia sengaja datang ke sini untuk mencari Lin Huan untuk masalah ini. Setelah diganggu oleh Lin Huan tadi, dia hampir melupakan masalah penting itu. Dia segera berkata, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Kami tidak bersalah. Huan mengangguk. Ya, itulah sebabnya kamu bertanggung jawab untuk menjernihkan suasana dengan semua orang. Jangan biarkan mereka salah paham lagi tentang hubungan kita. Huan tidak senang. Mengapa aku harus melakukan hal seperti itu? Semua terjadi karenamu. Tentu saja, kau harus menyelesaikannya. Bagaimana jika saya tidak menyelesaikannya? Ling Si sangat terpukul. Reputasiku telah hancur karenamu. Mengapa kau tidak mau membantuku dengan masalah sekecil ini? Huan tidak bisa mengerti. Kau sendiri yang mengatakannya. Itu hanya masalah kecil. Aku bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Kenapa kau tidak bisa melupakannya sebagai laki-laki biadab? Kau seorang wanita. Tentu saja, itu tidak masalah bagimu. Tidak peduli seberapa buruk reputasimu, kau masih bisa menemukan binatang jantan untuk menjadi pasanganmu. Tapi aku berbeda. Jika aku tidak lagi polos, tidak ada wanita yang mau menjadi pasanganku di masa depan. Jadi begitu. Bab 793. Huan mengusap dagunya dan memikirkannya dengan serius. Karena masalah ini menyangkut pernikahan orang lain, dia akhirnya memutuskan untuk membantunya. Aku akan membantumu menjernihkan suasana nanti. Beban di hatinya akhirnya terangkat. Ling Si menghela napas lega dan bergumam pelan, setidaknya kamu punya hati nurani. Huan meninggikan suaranya. Apa yang kau katakan? Tidak ada, Ling Si segera menyangkal. Aku datang untuk mencarimu soal ini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan sekarang. Aku akan kembali. Huan bertanya dengan dingin, kamu tadi bilang kalau kamu cuma lewat. Kenapa tiba-tiba bilang kalau kamu ke sini untuk mencariku? Ling Si yang tertangkap basah tidak bisa menjawab. Dia bahkan lebih malu. Dia menjadi marah karena merasa terhina dan berteriak marah, kenapa kamu peduli? Clement segera mengambil posisi siap menyerang kapan saja. Ling Si begitu ketakutan sehingga dia langsung diam dan berbalik untuk pergi. Dia mendengar suara Huan di belakangnya. Kenakan pakaianmu sebelum pergi. Ling Si menoleh dan melotot ke arahnya. Apa menurutmu aku akan memakai bajuku hanya karena kau menginginkannya? Kau pikir kau siapa? Huan tidak bisa berhenti tersenyum. Jika kamu meninggalkanku telanjang dan orang lain melihatmu, mereka pasti akan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan terjadi antara kamu dan aku. Aku. Ling Si ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal. Wajahnya yang tampan memerah. Huan mengeluarkan jubah katun panjang dari tempatnya dan melemparkannya ke Ling Si. Cepat pakai itu. Aku tidak ingin semua binatang di lembah tahu kalau kau pergi telanjang setelah bertemu denganku. Ling Si mengambil jubah itu dan berteriak sambil memakainya, aku tidak akan berterima kasih. Huan berkata perlahan, aku tidak berharap kamu berterima kasih padaku. Itu adalah jubah Baidi. Jubah itu agak kebesaran untuk Ling Si. Dia menggulung lengan bajunya 2 kali dan menyentuh bahan pakaian itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, bahannya cukup bagus. Tentu saja, bahan ini adalah spesialisasi Rock City kami. Lembut dan nyaman. Kalau kamu suka, aku bisa menjualnya nanti. Harganya bisa dinegosiasikan. Ling Si mengangguk dengan hati-hati. Aku akan memikirkannya. Fitur wajahnya sangat indah dan rupawan. Dia tinggi dan ramping, dan dia memiliki aura mulia yang unik bagi unicorn. Jika seseorang mengabaikan penampilannya yang menyedihkan saat dia diganggu oleh Huan dan yang lainnya, dia bisa dianggap sebagai tuan muda yang elegan. Ling Si membetulkan kerah bajunya lalu berjalan pergi. Huan melambaikan tangannya. Datanglah dan bermainlah lebih sering di masa depan.
Ling Si tidak berhenti berjalan. Dia tidak ingin melihat Ling Si dan putra bungsunya lagi dalam hidupnya. Pasangan ibu dan anak itu adalah iblis. Tidak lama setelah Ling Si pergi, Baidi kembali sambil membawa keranjang bambu. Keranjang itu diisi dengan buah-buahan segar. Baidi telah mencoba semua buah-buahan ini. Ia telah memilih buah-buahan yang asam dan tidak enak dan membuangnya. Buah-buahan yang tersisa adalah buah-buahan yang rasanya enak. Huan-Huan mengambil buah yang masih meneteskan embun dan menggigitnya. Buah itu sangat manis dan memiliki aroma yang sangat unik. Sambil makan dia berkata, enak sekali. Baidi tersenyum lembut. Aku senang kamu menyukainya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Huan-Huan berbaring di pelukan Baidi untuk tidur siang. Sore harinya, Miao Miao datang untuk bermain dengan Huan-Huan. Jarang sekali kau ada di sini. Mau kuajak kau bermain ke lembah? Huan-Huan menoleh ke Baidi. Baidi sebenarnya enggan melepaskannya dari pandangannya, tetapi dia bisa melihat keinginan untuk bermain di matanya, jadi dia harus menekan rasa posesif yang tak tertahankan dalam dirinya. Dia tersenyum dan mengangguk. Silakan. Huan-Huan sangat senang. Dia memeluk lengannya. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kedua betina itu pergi bermain bersama. Jika dia, si jantan, menjaga mereka, itu akan membuat mereka tidak nyaman. Selain itu, dia punya hal lain yang harus dilakukan. Baidi berkata, aku sedikit lelah. Aku tidak ingin berlarian. Oh, Huan-Huan sedikit kecewa. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali bersamamu setelah aku selesai bermain. Hati-hati di jalan. Kembalilah lebih awal. Huan-Huan melambaikan tangannya ke arahnya, lalu berlari keluar gua sambil bergandengan tangan dengan Miao Miao. Lembah itu luas dan pemandangannya indah. Miao Miao pertama-tama membawa Huan-Huan untuk melihat lautan bunga terbesar di lembah itu. Mereka berdua mengepang karangan bunga dan menaruhnya di kepala mereka. Kemudian, mereka berlari ke danau sambil tertawa. Ini adalah danau cermin es. Miao Miao menggunakan danau itu sebagai cermin dan merapikan rambutnya di depannya. Menurut legenda, danau ini dulunya adalah cermin yang terbuat dari es. Melalui cermin itu, kita dapat melihat kehidupan kita sebelumnya. Kemudian, Tuhan memberikannya kepada leluhur kita, sehingga danau itu menjadi danau cermin es yang kita lihat sekarang. Legenda cermin yang berubah menjadi danau hampir tidak ada keasliannya. Namun, danau ini sangat indah. Gambar yang datar dan halus memantulkan cahaya keemasan yang redup, membuatnya tampak sangat suci dan seperti mimpi. Huan-Huan berjongkok di tepi danau dan melihat ke bawah. Tiba-tiba dia melihat sesuatu berkelebat di bawah danau. Matanya terbelalak. Apa itu? Miao Miao menoleh untuk menatapnya. Ada apa? Saya baru saja melihat sesuatu berenang di bawah danau. Apakah itu ikan? Miao Miao langsung membantahnya. Tidak ada ikan di danau cermin es. Lalu, apa itu? Miao Miao juga membungkuk dan menatap danau bersamanya untuk waktu yang lama. Dia tidak melihat apapun. Miao Miao bingung. Apakah kamu salah lihat tadi? Baiklah, mungkin aku hanya berkhayal. Miao Miao terus merapikan kepangannya. Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap danau lagi. Kali ini dia menemukan bayangannya di cahaya danau. Pemandangan ini sama dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sepertinya dia baru saja melihat pantulan dirinya dan secara keliru mengira ada sesuatu di bawah air. Tetapi mengapa pantulannya tiba-tiba berkedip tanpa sebab? Huan-Huan menjadi semakin bingung. Matanya membelalak dan dia menatap bayangannya sendiri tanpa berkedip. Pantulan itu berkedip lebih cepat dan lebih cepat, mirip seperti layar televisi lama ketika frekuensinya melonjak. Pantulan itu berkedip, lalu perlahan mulai berubah menjadi pusaran warna-warni. Mata Huan-Huan menjadi kabur. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, dia melihat dedaunan di pantulan danau. Cabang-cabang tumbuh perlahan di samping daun-daun, dan cabang-cabang tersebut terhubung ke batang yang lebih tebal. Daun-daun semakin banyak, dan di antara lapisan-lapisan, bunga-bunga putih kecil bermekaran. Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Itu adalah kayu ilahi. Tetapi mengapa dia melihat hutan ilahi di danau? Miao Miao menyadari keanehannya dan mencondongkan tubuhnya untuk bertanya, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu begitu fokus?
Huan menunjuk ke pantulan di danau. Mengapa ada pohon di danau? Miao melihat ke arah yang ditunjuknya. Danau itu jernih, dan matahari bersinar. Bahkan sehelai daun pun tidak terlihat, apalagi sebatang pohon. Tidak ada apapun di danau itu. Apakah kamu melihat sesuatu lagi? Bab 794. Huan sangat terkejut. Kamu tidak bisa melihat pohonnya. Melihat Huan tidak bercanda, Miao menatap danau dengan mata terbelalak. Dia benar-benar tidak melihat pohon apapun. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata setengah bercanda, menurut legenda, kamu dapat melihat kehidupanmu sebelumnya melalui danau cermin es. Mungkin kamu adalah pohon di kehidupanmu sebelumnya, jadi hanya kamu yang bisa melihatnya. Huan menunjuk hidungnya. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah pohon. Miao tersenyum. Aku bercanda, kau tidak menganggapnya serius, kan? Huan menatap danau itu lagi. Danau telah kembali normal. Pantulan kayu ilahi telah lama menghilang. Apa yang baru saja dilihatnya tampak seperti ilusi. Miao menyibakkan kepangan rambutnya ke belakang kepalanya. Setelah berdiri, dia mengulurkan tangannya ke Huan. Ayo pergi. Huan meletakkan tangannya di telapak tangannya dan ditarik ke atas. Selanjutnya, Miao membawa Huan untuk menangkap kupu-kupu. Miao sangat menyukai kupu-kupu. Dia berlari dengan gembira melewati bunga-bunga dan mengejarnya. Huan berlari bersamanya sebentar tetapi segera merasa sedikit lelah, jadi dia duduk di batu di sampingnya. Dia melihat Miao berlarian tidak jauh dari situ dan merendahkan suaranya. Bocah kecil, apakah kamu melihat itu tadi? Si kecil bertanya, hah? Apa yang kamu lihat? Pantulan di danau cermin es. Aku baru saja melihat bayanganku berubah menjadi kayu ilahi. Apa kau tidak melihatnya? Suara si bocah kecil terdengar agak lemah. Aku tidak menyadarinya tadi. Huan langsung bertanya, apakah kamu pergi bermain game lagi? Biar ku jelaskan. Aku baru saja menemani temanku ke kompetisi tingkat lanjut. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Setelah ini, aku akan offline dan tidak akan bermain game lagi. Huan memegangi dadanya dan berkata dengan nada kesakitan, aku tidak akan mempercayaimu lagi, dasar pembohong. Percayalah padaku sekali lagi. Aku tidak percaya padamu. Ayah sayang kamu. Hatiku kecewa. Cinta tak berguna bagiku sekarang. Miao berlari mendekat dan dengan hati-hati meletakkan seekor kupu-kupu di telapak tangan Huan. Matanya berbinar karena kegembiraan. Lihat, ini kupu-kupu yang baru saja aku tangkap. Lucu, kan? Huan berkata, tidak semanis dirimu. Wajah Miao langsung memerah. Dia mengangkat tangannya dan menyenggol Huan. Dia menutupi wajahnya dengan malu-malu. Aku tidak semanis yang kau kira. Huan terkejut dan terdorong ke tanah. Dia tampak sedikit acak-acakan. Huan segera bangkit dari tanah. Kupu-kupu di telapak tangannya memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang menjauh. Kupu-kupumu berhasil lolos. Tidak apa-apa. Aku akan menangkap lebih banyak lagi. Lagi pula, ada banyak kupu-kupu yang cantik. Miao berlari untuk menangkap lebih banyak kupu-kupu. Huan duduk bersandar di batu dan menceritakan kepada si kecil tentang perubahan aneh yang dilihatnya di permukaan danau cermin es. Mendengar itu, si kecil terdiam cukup lama. Wajah Huan menjadi gelap. Jangan bilang kau sedang tidur. Tidak, aku hanya berpikir. Sedang memikirkan apa? Nada bicara Little Brat penuh simpati. Apakah kamu yakin kamu tidak buta? Huan berkata dengan marah, kaulah yang punya mata buruk. Aku jelas-jelas seorang gadis muda dan cantik. Baiklah, sekarang tampaknya bukan hanya matamu yang bermasalah, tetapi juga kemampuan kognitifmu terganggu. Kondisimu sekarang sangat berbahaya. Apakah kamu ingin aku pergi ke Taobao dan membelikanmu ramuan? Tidak perlu, terima kasih. Jika Anda menemukan masalah, Anda harus segera mengobatinya. Jangan takut untuk berobat. Diam, si kecil mendesah. Jika kau tidak mendengarkanku, kau akan menderita. Huan berkata, kamu harus memainkan permainanmu. Oleh karena itu, si kecil segera kembali ke permainan dan bermain dengan gembira. Huan mendengus. Sistemnya sampah.
Miao Miao memegang kupu-kupu yang ditangkap di depan Huan Huan dan memainkannya sebentar. Kemudian, dia melepaskannya. Huan Huan berkata, matahari hampir terbenam. Bagaimana kalau kita kembali? Tentu, Miao Miao menuntunnya kembali, dan mereka bertemu banyak unicorn di jalan. Berkat benih kayu ilahi di Huan Huan, semua unicorn bersikap sangat ramah padanya kecuali satu. Ketika dia menatapnya lagi, matanya dipenuhi amarah. Lingxi bergegas menghampirinya dan berteriak, apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Huan Huan memikirkannya dengan serius. Apa yang aku janjikan padamu? Lingxi begitu marah hingga dia hampir meledak. Baru setengah hari dan kamu sudah lupa segalanya. Melihat dia sangat marah dan ingin menerkamnya tetapi tidak berani, Huan Huan tidak bisa menahan tawa. Sekarang aku ingat, aku berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan membantumu menjelaskan hal-hal kepada orang lain. Lingxi bahkan lebih marah. Kau ingat semuanya, kenapa kau pura-pura tidak ingat? Huan Huan tersenyum dan berkata, karena aku ingin menggodamu. Kau keterlaluan. Semakin marah dia, semakin Huan Huan ingin tertawa. Itu salahmu karena menunjukkan reaksi yang menyenangkan. Lingxi marah, sedih, dan entah kenapa malu. Seekor unicorn yang bermartabat benar-benar diejek seperti hewan peliharaan. Di mana dia harus menaruh harga dirinya. Huan Huan mengusap kepalanya. Jangan marah. Aku akan menjelaskannya padamu. Lingxi melambaikan tangannya. Jangan sentuh aku. Ular hitam kecil itu menjulurkan kepalanya dari lengan baju Huan Huan dan menatap tangan Lingxi yang baru saja melambaikan tangan kepada Huan Huan. Ia memamerkan giginya. His. Berani sekali kau memukul ibuku. Kau masih menginginkan kuku itu. Huan Huan membelai kepala kecil Clement dan meninggikan suaranya untuk berkata kepada semua unicorn yang hadir, hari ini aku di sini untuk menjelaskan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Lingxi. Dia tidak bersalah. Jika ada wanita yang menyukainya, kuharap dia tidak akan salah paham karena dia seorang pemain. Dia sebenarnya binatang yang baik. Tidak ada yang salah dengan babak pertama, tetapi Lingxi merasa ada yang salah dengan babak kedua. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Huan Huan, kamu cukup jelaskan apa yang perlu saja. Kamu tidak perlu menambahkan apapun lagi. Huan Huan sangat lugas. Tidak, aku harus memberikan kata-kata yang baik untukmu agar aku dapat membantumu memenangkan hati seorang wanita. Apa maksudmu? Aku tidak terburu-buru mencari jodoh sekarang. Huan Huan bertanya, jika kamu tidak terburu-buru, mengapa kamu secara khusus memohon padaku untuk membantumu menjernihkan kesalahpahaman ini? Lingxi sangat tidak senang. Apa maksudmu dengan memohon? Apakah aku memohon padamu? Aku hanya memberitahumu untuk melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Para unicorn di samping mereka tak kuasa menahan senyum ramah melihat mereka berdua asyik mengobrol riang. Miao Miao menutup mulutnya dan terkekeh. Tidak bisakah kau tidak bersikap sok penting? Kau mulai memamerkan cintamu setiap kali ada kesempatan. Kau sama sekali tidak peduli pada orang-orang lajang di sini. Wajah Lingxi memerah. Memamerkan cinta kita. Dia baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa kita tidak bersalah. Miao Miao mengangguk dengan ekspresi mengerti. Saya mengerti. Ini adalah gaya bermain pasangan yang baru saja kamu kembangkan, bukan? Sangat menyenangkan. Lingxi. Huan Huan menepuk bahunya. Maafkan aku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga kepolosanmu. Lingxi mulai menangis. Bab 795. Tidak lama setelah Huan Huan pergi, Baidi juga meninggalkan gua. Dia tiba di kediaman Jin Nan. Jin Nan tampaknya telah menduganya dan telah menyiapkan buah-buahan dan embun. Kemarilah dan duduklah. Sudah lama kita tidak kedatangan tamu di lembah ini. Aku tidak punya makanan enak di sini kecuali buah-buahan ini. Tidak ada meja atau kursi di dalam gua. Baidi mengangkat pakaiannya dan duduk di tanah. Maaf mengganggu Anda. Ia tidak menyentuh buah-buahan di depannya. Ia hanya mengambil cangkir kayu dan menyesap embunnya. Cangkir itu terbuat dari kayu yang dilubangi. Kayu ini memiliki aroma buah. Embun yang terkandung di dalamnya juga berbau harum. Baidi meletakkan cangkirnya. Sejujurnya, aku datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Jin Nan berkata dengan ramah, silakan.
Baidi menatap matanya dan berkata-kata demi kata, aku ingin tahu apakah Huan-Huan akan menjadi seperti Yinji setelah mewarisi posisi Nabi. Bagaimana mereka bisa sama? Yinji adalah Yinji, dan Huan-Huan adalah Huan-Huan. Mereka orang yang sama sekali berbeda. Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Jinnan mengambil pot tanah liat dan menuangkan lebih banyak embun ke dalam cangkir Baidi. Sudah takdirnya Yinji berakhir seperti ini, katanya perlahan. Sejak dia meninggalkan lembah dan memasuki kuil 10.000 binatang buas, dia ditakdirkan untuk mati karenanya. Baidi mendengarkan dengan tenang sambil melanjutkan. Tidak pernah ada keuntungan di dunia ini yang sia-sia. Menjadi seorang nabi, disukai oleh para dewa binatang, dan memiliki kekuatan tertinggi. Ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Baidi mengerutkan kening. Dengan kata lain, Huan-Huan akan membayar harganya di masa depan. Tentu saja. Hati Baidi menegang. Berapa harganya? Jinnan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Pandangannya jatuh pada Yinji yang masih tak sadarkan diri. Matanya terpejam, dan kulitnya pucat. Yinji lahir dengan sepasang mata yang dapat melihat menembus segalanya. Ia dikenal sebagai mata dewa. Setiap kali ia menggunakan kekuatan mata dewa, ia menghabiskan sebagian vitalitasnya. Alasan mengapa kesehatannya buruk sejak ia menjadi seorang nabi adalah karena ia menghabiskan vitalitasnya secara berlebihan. Baidi berkata, Huan-Huan tidak memiliki mata dewa. Tetapi dia memiliki benih kayu ilahi. Kayu ilahi dapat memberinya vitalitas. Kayu itu tidak akan menghabiskan vitalitasnya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, tidak ada manfaat di dunia ini yang sia-sia. Kayu ilahi memberinya aliran vitalitas yang tak ada habisnya, jadi kayu ilahi juga harus menerima sesuatu darinya. Hati Baidi hancur. Jinnan menghiburnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Huan-Huan sekarang berhubungan baik dengan kayu ilahi. Dengan kondisi seperti ini, dia seharusnya tidak akan punya masalah besar di masa depan. Baidi ingin mengetahui kemungkinan terburuk. Jinnan sedikit tidak berdaya dengan kegigihannya. Bukankah hasil terburuk sudah ada di depan matamu? Baidi menatap Yinji yang tak sadarkan diri. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Saya tidak bisa menerima yang terburuk. Hasil terburuk mungkin tidak dapat dihindari. Sebaiknya Anda tidak ikut campur begitu saja. Nasib tidak dapat diprediksi. Semakin Anda ingin mengubahnya, semakin ia akan berkembang ke arah yang berlawanan. Saya sarankan Anda melupakannya dan tidak terlalu terobsesi. Jari-jari Baidi mengepal. Dia hanya punya Huan-Huan. Kalau Huan-Huan sudah tiada, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dia tidak bisa melupakannya. Dia tidak akan pernah bisa. Jinnan melihat cahaya merah di matanya dan mendesah tak berdaya. Daripada mengkhawatirkan masa depan yang penuh ilusi itu, mengapa kamu tidak menikmati setiap hari yang kamu miliki saat ini? Bukankah lebih penting untuk membuat orang yang kamu cintai tetap tersenyum? Baidi sedikit tenang. Aku mengerti. Saya melihat bahwa Anda telah mengembangkan iblis dalam diri Anda. Mengapa Anda tidak tinggal di sini sebentar dan menunggu iblis dalam diri Anda menghilang sebelum kembali? Baidi menolak dengan sopan. Tidak, aku harus mengantar Huan-Huan pulang sendiri. Kalau tidak, aku akan khawatir. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku harap kalian berdua bisa tumbuh tua bersama. Ketika Huan-Huan kembali ke kediaman mereka, Baidi belum kembali. Miao-miao sedang memegang buah-buahan yang dipetiknya di jalan. Aku akan pergi ke kolam di sana untuk mencuci buah-buahan. Apakah aku boleh ikut denganmu? Tidak, hanya beberapa langkah lagi. Aku akan segera kembali. Miao-miao berlari keluar gua sambil membawa buah-buahan itu. Hanya Huan-Huan yang tersisa di dalam gua. Dia hendak duduk dan beristirahat ketika tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari luar gua. Ah, siapa kamu? Itu teriakan Miao-miao. Huan-Huan segera berlari keluar gua dan melihat Miao-miao tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Tao Wei menyeretnya keluar. Mengapa Tao Wei ada di sini? Sebelum Huan-Huan sempat memikirkannya, dia berteriak, lepaskan dia. Tao Wei telah menyelinap ke lembah bersama Ling Xi, Huan-Huan, dan yang lainnya. Ia sangat gembira melihat lembah itu dipenuhi unicorn. Tidak masalah jika dia tidak menangkap Nightmare.
Dengan begitu banyak unicorn di sini, nilai mereka jauh lebih tinggi daripada Nightmare. Tao Wei dengan hati-hati menyamarkan dirinya agar tidak ada yang menyadari kedatangannya. Dia telah mengikuti Huan-Huan dan yang lainnya. Ketika dia melihat Huan-Huan dan Bai ditinggal di dalam gua, dia bersembunyi di rumput dekat gua dan menunggu kesempatan. Dia baru saja melihat Miao Miao berlari sendirian. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Tao Wei akhirnya tidak tahan lagi. Dia bergegas maju dan memukul Miao Miao hingga pingsan, bersiap untuk menyeretnya keluar dari lembah. Dengan unicorn betina ini, dia bisa memaksanya untuk kawin dengan pejantan lain di masa depan. Dengan begitu, akan ada aliran unicorn kecil yang stabil. Pada saat itu, unicorn kecil itu akan siap sedia untuknya. Memikirkan adegan itu saja membuat darah Tao Wei mendidih karena kegembiraan. Tanpa diduga, Lin Huan-Huan muncul. Tanpa memandangnya, Tao Wei mempercepat langkahnya dan menyeret Miao Miao keluar dari lembah. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan Lin Huan-Huan, dia pasti tidak akan mampu mengejarnya. Huan-Huan tidak mengejarnya. Dia melepaskan semua bunga kupu-kupu. Hampir 100 bunga kupu-kupu biru dan ungu menyerbu ke arah Tao Wei dan dengan cepat mengelilinginya. Tao Wei melambaikan tangannya. Enyahlah. Bunga kupu-kupu itu menerkam lengannya dan menggigitnya. Wajah tuanya mengerut kesakitan. Dia mengambil keputusan, mengambil sebuah pot tanah liat, dan membantingnya ke tanah. Panci itu pecah berkeping-keping, dan minyak tanah di dalamnya mengalir ke tanah. Huan-Huan mencium bau minyak tanah dan mengumpat dalam hati. Orang tua ini benar-benar putus asa. Clement, makan dia. Dia melesat ke arah Tao Wei bagaikan sambaran petir. Mendesis. Meskipun potongan daging ini terlihat agak tua, itu tidak masalah. Itu bisa membantunya menggertakkan giginya. Tao Wei mengeluarkan batu api dan segera membuat percikan api. Percikan api mendarat di tanah dan dengan cepat terbakar. Clement meluncur terlalu cepat dan tidak berhenti tepat waktu. Ia mendesis karena kobaran api. Bab 796. Merasa terhina, ia pun berubah menjadi seekor ular piton besar. Aku akan memakanmu. Aku pasti akan memakanmu. Tao Wei hanya ingin membakar kupu-kupu yang menyebalkan itu. Kemunculan ular piton pemakan surga yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Dia bahkan tidak peduli dengan unicorn itu. Dia berubah menjadi terenggiling berhidung panjang berwarna coklat hitam. Hewan ini sekilas tampak sangat mirip babi, tetapi mulut dan hidungnya berkali-kali lebih panjang dari babi biasa. Ia segera menggali dengan dua cakar kecilnya yang tajam. Dalam sekejap mata, ia telah menggali sebuah lubang, dan seluruh tubuhnya telah tenggelam ke dalamnya. Ular piton itu menahan rasa sakit dari api yang membakar kulitnya dan dengan cepat menerkam ke arah lubang itu. Namun, karena lubang itu terlalu kecil, kepala ular sanca pemakan surga tidak dapat masuk. Ia hanya dapat membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Lidah ularnya yang panjang melilit Arfak dan menyeretnya keluar. Saat mereka berdua sedang bertengkar, Huan-Huan berlari menghampiri dan membantu Miao Miao berdiri. Dia mengguncang bahu Miao Miao dengan keras. Bangun, bangun. Setelah beberapa saat, Miao Miao terbangun dari komanya. Dia menatap Huan-Huan dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi padaku? Kamu baru saja pingsan. Miao Miao mencoba mengingat. Baru kemudian dia ingat bahwa dia hendak mencuci buah-buahan di tepi kolam. Ketika dia melewati rerumputan, dia disergap dari belakang. Dia berteriak dan pingsan. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya, mengernyitkan hidungnya, dan bergumam, sakit. Dengan bantuan Huan-Huan, Miao Miao berdiri. Ia melihat ular piton hitam dan tebal tak jauh dari situ. Matanya terbelalak, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Apa itu? Huan-Huan segera memperkenalkan, itu ular piton pemakan surga. Dia anakku. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia melihat Miao Miao pingsan karena terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia pingsan hari ini. Huan-Huan tidak punya pilihan selain menyeret Miao Miao ke dalam gua. Api membesar dan dengan cepat menarik perhatian orang lain. Banyak unicorn berlari ke arah api. Ketika para unicorn melihat api yang menyala dan hendak menyelamatkan para korban di dalam,
mereka berbalik dan melihat seekor ular piton pemakan surga yang sangat besar. Mereka begitu ketakutan hingga pikiran mereka menjadi kosong. Mereka hampir pingsan bersama Miao-Miao. Lingxi berteriak, "Apa yang kau tunggu? Cepat padamkan apinya." Meskipun dia juga sangat takut pada ular piton pemakan surga, dia jauh lebih tenang daripada pemula lainnya yang baru pertama kali melihat ular piton itu. Bagaimanapun, dia telah terus-menerus menghadapi ancaman ular piton pemakan surga. Para unicorn itu kembali sadar dan pergi mengambil air untuk memadamkan api. Pada saat ini, Clement masih berusaha sekuat tenaga untuk merangkak ke dalam lubang. Lidah ularnya melilit Arfak saat dia menariknya keluar. Dia ingin memakan potongan daging ini apapun yang terjadi. Sang terenggiling terhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia melambaikan cakar kecilnya yang tajam dan mencengkeram lidah ular itu. Lidah ular tidak dilindungi oleh sisik tipis seperti kulit ular. Lidahnya sangat lembut, sehingga saat digaruk, darah langsung menyembur keluar. Clement sangat kesakitan sehingga ia terpaksa menarik lidah ularnya. Arfak memanfaatkan kesempatan itu untuk mempercepat laju dan meneruskan penggalian. Karena tidak bisa masuk, Clement hanya bisa menarik kepalanya keluar dari lubang dengan marah. Pada saat ini, Huan-Huan berjalan mendekat. Ketika dia melihat mulut Clement kosong, dia tahu bahwa Clement pasti tidak memakan Tao Wei. Ia mengeluarkan tikus pelacak, memutarnya, dan menaruhnya di dalam lubang. Tikus pelacak itu mencondongkan tubuhnya ke tanah dan mengendus. Ia menemukan aura yang ditinggalkan oleh terenggiling saat menggali lubang. Kemudian, ia berlari mengikuti aura itu menuju lubang. Clement meringkuk seperti bola dan menundukkan kepalanya. Lidah ular di mulutnya menjulur dan bergoyang di depan ibunya. Huan-Huan melihat luka di lidah ular itu dan segera mengambil buah yang harum dan renyah. Dia mengunyahnya dan mengoleskan pasta pada lukanya. Buah yang harum dan renyah itu menghentikan pendarahan dengan sangat baik. Tak lama kemudian, lukanya pun berhenti berdarah. Clement menundukkan kepalanya dan mengusap tangan ibunya. Huan-Huan mengusap kepalanya. "Sayang, kamu melakukannya dengan baik." Clement menjawab, "His, dia harus memakan babi berhidung panjang itu." Saat Baidi mendengar berita itu dan bergegas datang, api pada dasarnya telah padam. Tempat yang terbakar itu hanya hangus terbakar. Tempat itu tampak sangat berbeda dengan gunung-gunung dan sungai-sungai hijau di sekitarnya. Baidi menarik Huan-Huan ke depannya dan memeriksanya dengan saksama. Ia merasa lega melihat Huan-Huan tidak terluka. Jin Nan juga ada di sini. Dia begitu besar sehingga dia berjalan perlahan. Saat dia mendekat, dia sudah terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan melihat seekor binatang buas yang staminanya lebih buruk darinya. Seketika kedua unicorn itu menjelma menjadi manusia dan memeluk Jin Nan di kedua sisinya agar ia tidak terjatuh karena kelelahan. Jin Nan memanggil Huan-Huan di depannya dan menanyakan keseluruhan ceritanya. Huan-Huan menceritakan seluruh proses Miao-Miao pingsan dan diculik. "Aku tidak menyangka ada tamu tak diundang yang menyelinap ke lembah." Jin Nan tampak sedikit tidak senang. "Sepertinya aku harus menambahkan beberapa jebakan di pintu masuk gua di masa mendatang untuk mencegah tamu tak diundang itu menyelinap masuk lagi." Baidi berkata, "Maafkan aku karena telah membawa Tao Wei ke sini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak menyiapkan pertahanan kami dengan baik, jadi kami membiarkan orang lain memanfaatkan kami." Jin Nan berjongkok dengan susah payah. Jari-jarinya yang gemuk menyentuh rumput yang terbakar, dan matanya dipenuhi rasa kasihan. Sayang sekali bunga-bunga dan tanaman ini. Unicorn adalah hewan vegetarian, dekat dengan alam, dan sangat protektif terhadap semua tanaman. Hati para unicorn terasa sakit saat melihat tumbuh-tumbuhan yang hangus. Huan-Huan hendak menghibur mereka ketika dia melihat Jin Nan menggenggam tangannya, memejamkan mata, dan berdoa pelan. Suaranya sangat lembut, dan Huan-Huan tidak dapat mendengar kata-kata tepatnya. Titik-titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitarnya. Titik-titik cahaya itu jatuh ke tanah yang hangus menjadi kepingan salju. Tunas hijau baru dengan cepat tumbuh di tanah yang awalnya gelap. Setelah beberapa waktu, padang rumput subur tumbuh dari tempat yang hangus itu. Huan-Huan merasa takjub. Ini sungguh menakjubkan.
Jinnan membuka matanya dan menatap rumput di depannya yang telah pulih kembali. Senyum lega muncul di wajahnya yang bulat dan gemuk. Dengan bantuan kedua orang sukunya, dia perlahan berdiri. Di mana Miao Miao? Huan menunjuk ke arah gua. Aku baru saja mengirimnya ke gua. Jinnan berkata, Lingxi, kirim Miao Miao kembali. Lingxi tidak merasa keberatan dengan apa yang dikatakan dukun itu. Tanpa sepatah kata pun, dia berlari ke dalam gua dan menggendong Miao Miao yang pingsan keluar. Jinnan melambaikan tangan pada orang-orangnya. Tidak ada yang lain di sini. Bubarlah. Para unicorn itu pergi satu demi satu. Ketika sebagian besar dari mereka telah pergi, Jinnan memandang ular piton pemakan surga yang ada di samping Huan. Ini putra bungsumu. Huan mengangguk. Ya, namanya Clement. Ketika Clement mendengar ibunya menyebut namanya, ia segera menundukkan kepala dan mengusap bahu ibunya. Bab 797. Jinnan tersenyum saat menyaksikan interaksi antara ibu dan anak itu. Kalian berdua tampaknya memiliki hubungan yang baik. Huan tersenyum dan berkata, Clement sangat penurut. Ular piton pemakan surga itu rakus dan kejam. Tadinya aku agak khawatir kau tidak akan bisa mengendalikannya. Sekarang, sepertinya aku yang terlalu banyak berpikir. Ajari dia dengan baik dan jangan biarkan dia menyakiti orang lain. Kuharap dia benar-benar baik seperti namanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarinya. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Baidi berkata, biarkan aku mengantarmu keluar. Tidak, jaga Huan baik-baik saja. Jinnan melambaikan tangannya dan berjalan perlahan kembali dengan bantuan kedua orang sukunya. Sebelum mereka bisa pergi jauh, tikus pelacak muncul dari lubang. Ia mengitari Huan sambil mencicit. Huan membungkuk dan mengambilnya. Kau menemukan Tao Wei. Tikus pelacak menempelkan dua cakar kecilnya di dadanya dan mengangguk. Jinnan mendengar mereka dan langsung berhenti. Dia melihat mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Huan berkata perlahan, kami menemukan jejak Tao Wei. Oh, Huan melambaikan tikus pelacak di tangannya. Ia dapat membawa kita ke Tao Wei. Clement segera mencondongkan tubuhnya dan menjentikkan lidahnya. His. Biarkan aku memakannya. Baidi berkata dengan tenang, Tao Wei menggali terowongan untuk melarikan diri. Jika kita ingin mengejarnya, kita harus menggunakan terowongan itu. Namun, dengan ukuran tubuh kita, akan sulit bagi kita untuk merangkak ke dalam lubang sekecil itu. Huan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Clement berinisiatif untuk berubah menjadi seekor ular hitam kecil. Ia melilitkan tubuhnya di pergelangan tangan ibunya dan terus mendesis. Lepaskan aku, lepaskan aku. Baidi dan Jinnan menatap ular hitam kecil itu bersamaan. Memang, di antara mereka, hanya Clement yang paling cocok untuk melewati lubang. Selain itu, dia cepat dan agresif. Tidak perlu khawatir tentang bahaya. Melihat tatapan Baidi dan Jinnan, Huan mengerutkan kening dan berkata, tapi dia tidak bersalah. Tao Wei licik. Aku khawatir dia akan ditipu. Jinnan mengeluarkan buah berwarna merah kecoklatan. Biarkan Clement yang mengambil ini. Saat dia menemukan Tao Wei, suruh dia memasukkan buah ini ke dalam mulutnya. Huan mengambil buah itu. Buah apa ini? Itu disebut buah bunga emosi. Setelah binatang jantan memakannya, ia akan terjerumus ke dalam kebiasaan buruk dan kehilangan akal sehatnya. Jika Tao Wei kehilangan akal sehatnya, dia tidak akan menjadi ancaman lagi bagi Clement. Clement bisa langsung memakannya. Huan terbatuk pelan. Dia tidak menyangka Tuan Jinnan, yang selalu tersenyum, memiliki sisi yang begitu kejam. Dia tahu betul kerakusan putra bungsunya. Agar Clement patuh, dia sengaja berkata, buah bunga emosi ini bisa membuat daging Tao Wei lebih lezat. Jika kamu ingin daging Tao Wei terasa lebih enak, ingatlah untuk memasukkan buah bunga emosi ini ke dalam mulutnya. Mata Clement berbinar. Baginya, buah bunga emosi bagaikan bumbu dapur yang dapat membuat makanan menjadi lebih lezat. Dia membuka mulutnya untuk mengambil buah itu, berbalik, dan mengikuti tikus pelacak ke dalam lubang. Setelah Jinnan pergi, Baidi meraih tangan Huan dan kembali ke gua. Hari sudah gelap, tetapi Clement masih belum kembali.
Huan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Apakah Clement dalam bahaya? Bai Di tenang. Tidak, Clement sangat kuat. Hanya ada segelintir orang di seluruh benua binatang yang bisa mengalahkannya. Tao Wei jelas bukan tandingannya. Tapi saya takut dia akan tertipu. Begitulah ibu-ibu. Selama anak-anak mereka tidak ada di samping mereka, mereka tidak bisa tidak khawatir bahwa anak-anak mereka tidak akan bisa makan sepuasnya atau memakai baju hangat di luar. Apakah mereka akan berada dalam bahaya? Apakah mereka akan tertipu? Bai Di memegang tangannya. Anak itu akan tumbuh cepat atau lambat. Clement tidak bersalah, tetapi dia tidak bodoh. Kamu harus percaya padanya. Meski berkata demikian, Huan tak kuasa menahan bayangan Clement akan terluka. Bai Di membaringkannya untuk tidur. Namun, dia tidak bisa tidur. Dia berbaring di pelukan Bai Di, menatap keluar gua yang gelap dengan mata terbelalak. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Clement sekarang. Bai Di menundukkan kepalanya dan mencium lehernya. Tutup matamu dan istirahatlah. Huan berbisik, aku tidak bisa tidur. Kalau begitu, mari kita lakukan olahraga yang bisa membuat tidur lebih nyenyak. Latihan apa? Tangan besar Bai Di terangkat dan berhenti di dadanya. Latihan perkawinan, katanya dengan suara rendah. Dengan itu, dia meremasnya. Rasanya sangat lembut. Huan tanpa sadar melunak. Bai Di meniup telinganya lagi. Telinganya adalah bagian yang paling sensitif. Napasnya yang hangat menyemprot ke telinganya, membuatnya gemetar tanpa sadar. Semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka dalam sekejap. Mereka berdua sudah menjadi pasangan tua dan sudah akrab dengan kepekaan masing-masing. Setelah beberapa saat, Huan sudah terengah-engah dan tersipu. Wajah Bai Di tidak banyak berubah, tetapi tubuhnya terbakar. Petir menyambar tanah. Tepat saat mereka berdua hendak menanggalkan pakaian mereka dan berhubungan seks. Kepala ular segitiga kecil tiba-tiba terjepit di antara mereka berdua dan menjulurkan lidah ular merahnya. His! Bu! Apa yang ibu lakukan dengan cadangan ibu? Huan berseru, Clement. Dia mendorong Bai Di dan memeluk ular hitam kecil itu. Clement menempelkan kepalanya di dada ibunya dan mengusap-usapnya. Aroma ibu sangat harum. Huan menemukan tikus pelacak di sampingnya dan menaruhnya di tempatnya. Apakah kamu menemukan Tao Wei? Clement mengangguk penuh semangat. Dia masih hidup. Clement mengangguk kecewa. Melihatnya seperti ini, Huan dapat menebak bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dia membelai kepala putra bungsunya. Mana buah bunga emosi? Bukankah kamu membiarkan Tao Wei memakannya? Berbicara tentang buah bunga emosi, Clement marah. Dia mengibaskan ekor ularnya dengan penuh kebencian. His. Orang tua itu, Tao Wei, sangat licik. Dia benar-benar berpura-pura tidak sadarkan diri. Ketika Clement membuka mulutnya dan hendak memakan buah bunga emosi, Tao Wei tiba-tiba melompat. Dia tidak hanya menghindari buah bunga emosi, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Clement tidak sengaja menekan buah itu ke Tao Wei. Buah itu hancur, dan sari buahnya memercik ke seluruh tubuh Tao Wei. Proses ini lebih rumit. Clement memberi isyarat untuk waktu yang lama, tetapi Huan tidak dapat memahami apa maksudnya. Bagaimanapun, Tao Wei telah melarikan diri. Huan sedikit kecewa, namun dia tidak menyimpannya dalam hati. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri berkali-kali. Dia tidak peduli jika itu terjadi sekali lagi. Melihat hal ini, Bai Di tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melanjutkan latihan kawin malam ini. Dia berdiri dan bersiap untuk mandi air dingin di kolam agar kemaluannya bisa tenang. Tanpa diduga, kakinya melemah dan dia terjatuh ke tanah lagi. Kakinya melemah dan dia tidak bisa berdiri. Bab 798. Huan segera meraih lengan Bai Di dan bertanya dengan cemas, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Bai Di merasa seolah ada api yang membakar dadanya, membakar dirinya. Terutama penisnya. Penisnya sekeras besi, dan membengkak hingga terasa sakit. Perasaan ini hanya terjadi ketika ia sedang berahi. Namun, sejak ia dan Huan menjadi pasangan, ia mampu mengendalikan keinginannya dengan sangat baik. Bahkan jika ia sedang birahi, itu tidak akan separah sekarang.
Huan menyentuh lengannya dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Kenapa badanmu panas sekali? Jangan bilang kamu demam tinggi." Seluruh lengan Bai Di mati rasa karena sentuhannya. Tanpa sengaja, dia menerjang maju dan menekan Huan ke tanah. Dia menjilati lehernya dengan keras. Huan merasa sakit dan gatal karena jilatan itu. Sambil mendorong bahunya, dia berteriak, "Ada apa denganmu? Katakan sesuatu padaku." Pikiran Bai Di dipenuhi dengan keinginan untuk menikah. Dia tidak bisa mendengarkan apapun lagi. Dia menempelkan dirinya pada Huan, berharap bisa melahapnya. Wajah Huan memerah. Ia ingin menghindar, tetapi tidak bisa. Ia hanya bisa memohon dengan suara gemetar, "Jangan seperti ini." Clement masih mengawasi. Ia masih anak-anak. Ia tidak bisa melihat ini. "Kita lanjutkan saja nanti, oke?" Bai Di tidak dapat menahan diri sekarang. Jika dia menunggu sedetik lagi, dia akan meledak. Mereka harus segera kawin. Ia segera merobek pakaian yang baru saja dikenakannya dan melemparkannya ke samping. Ia meraih tangan wanita itu agar wanita itu tidak melawan dan memberontak. Pada saat yang sama, ia mendorong kedua kakinya agar terbuka lebar, bersiap untuk memaksa masuk ke area terlarang. Tidak ada pemanasan sama sekali, dan Huan sama sekali tidak siap. Titik di bawah sana masih sangat kering. Dengan ukuran tubuhnya, dia pasti akan terluka dan berdarah jika dia memaksakan diri. Huan berteriak ketakutan, "Bai Di, berhenti. Jangan lakukan ini. Nanti sakit." Ketika Clement melihat ibunya hampir menangis karena diganggu, dia sangat marah sehingga dia melompat maju dan melingkarkan lengannya di leher Bai Di. Dia membuka mulutnya. Taringnya menancap kuat di bahu Bai Di. Sakit sekali sampai Bai Di tanpa sadar melepaskannya. Huan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan segera mengenakan pakaiannya. Dia melihat Bai Di terhuyung-huyung dan jatuh. Ekspresinya berubah saat dia bergegas membantunya berdiri. "Clement, lepaskan." Nada bicara ibunya sangat tegas. Dia marah tetapi hanya bisa mencabut taringnya dengan kesal dan melepaskan Bai Di. Ular piton pemakan surga itu sangat beracun. Luka yang ditinggalkannya berubah menjadi hitam dengan sangat cepat. Bahkan darah yang mengalir keluar pun berwarna hitam. Namun secara ajaib, Bai Di kembali sadar. Ia merasakan panas yang tak dikenal dalam tubuhnya ditekan dengan paksa. Sebagai gantinya, ada rasa sakit yang menusuk. Menghubungkan perubahan yang baru saja dialaminya dan apa yang dikatakan Clement sebelumnya, Bai Di dengan cepat menebak alasannya. "Aku pasti telah menyentuh sari buah bunga emosi di Clement. Setelah aku tidak sengaja menyentuhnya, aku diracuni oleh buah bunga emosi dan jatuh ke dalam hawa panas." Mendengar ini, Huan segera membungkuk dan mengendus Clement. Memang ada rasa manis aneh yang tidak dapat ia gambarkan. Dia memukulnya dengan lembut. "Serius, kamu tidak mandi setelah menyentuh sari buah bunga emosi. Kamu hampir membuatku dan Bai Di mendapat masalah." Clement menjulurkan lidah ularnya. "His, bagaimana saya tahu bahwa buah bunga emosi akan memiliki efek seperti itu?" Huan menggigit jarinya, memeras darah, dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Di. Darahnya dapat menyembuhkan 100 racun. Setelah Bai Di meminum darahnya, panas dalam tubuhnya mereda, dan lukanya berubah dari hitam menjadi merah. Rasa sakitnya pun berangsur-angsur mereda. Huan menghela napas lega saat melihat Bai Di terhindar dari bahaya. Dia duduk di sebelah Bai Di dan menyeka keringat di dahinya. "Aku tidak menyangka efek buah bunga emosi begitu kuat," katanya. "Kau hanya mengendusnya dan kehilangan akal sehatmu." Tao Wei diselimuti sari buah bunga emosi. "Apa menurutmu dia akan?" Bai Di berkata, "Dia pasti akan menghadapi masa sulit di depannya." Huan mengangkat kepalanya, dan gambaran Tao Wei yang kehilangan akal sehatnya, menelanjangi diri, dan berguling-guling di tanah untuk kawin muncul di benaknya. Itu sungguh lucu tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Hahaha. Untuk mencegah Bai Di kehilangan akal sehatnya lagi, Huan segera membawa Clement ke kolam renang untuk mandi. Dia mengulangi proses itu 3 kali dan memastikan dia tidak bisa mencium bau apapun lagi sebelum membawanya kembali ke gua. Namun demi keamanan, Bai Di menjaga jarak. Siapakah yang tahu kalau buah bunga emosi bisa terhanyut atau tidak? Keesokan paginya,
Huan membawa Clement menemui Lord Jin Nan untuk meminta bantuan. Begitu ibu dan anak itu masuk ke dalam gua, Jin Nan bertanya, mengapa Clement berbau seperti buah bunga emosi. Huan segera menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Jin Nan tidak dapat menahan senyumnya. Wajahnya yang bulat dan putih tampak semakin mirip dengan Buddha yang sedang tersenyum. Begitu Anda bersentuhan dengan sari buah bunga emosi, sari buah itu akan meresap ke dalam kulit Anda. Anda tidak dapat membersihkannya dengan air biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak usah terburu-buru. Serahkan saja padaku. Jin Nan mengambil lebih dari 10 buah dari tumpukan buah di sudut. Varietas setiap buah berbeda. Dia menghancurkan buah-buahan ini, merendamnya dalam air, dan menyerahkannya kepada Huan. Cuci dia dengan air ini. Dia akan baik-baik saja setelah ini. Huan segera meletakkan anak itu di baskom dan dengan hati-hati membantunya mandi. Setelah mandi, dia berubah menjadi seekor ular hitam kecil yang harum. Dia melingkarkan tubuhnya di pergelangan tangan ibunya dan membenamkan kepalanya di dada ibunya. Huan membelai kepala putra bungsunya dan bertanya, jika bukan karena air yang kamu buat, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi binatang biasa untuk kembali normal setelah bersentuhan dengan sari buah bunga emosi? Itu tergantung. Binatang buas yang lebih tua pulih dalam waktu yang lebih singkat. Efeknya akan hilang dalam 7 atau 8 hari. Namun, jika mereka adalah binatang buas jantan yang masih muda dan bersemangat, butuh waktu setidaknya setengah bulan. Terkadang, butuh waktu lebih dari sebulan. Huan teringat penampilan lama Tao Wei dengan rambut putih dan janggut putih. Efeknya hanya akan bertahan selama 7 atau 8 hari. Benar-benar murah. Jin Nan tersenyum dan berkata, ada bunga jeruk di lembah. Kamu bisa memetiknya nanti. Jika kamu memeras bunga-bunga itu menjadi jus dan meminumnya, kamu tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh buah bunga emosi lagi. Ini memang cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Huan sangat senang. Saya mengerti. Terima kasih atas petunjuk Anda. Jin Nan tiba-tiba bertanya tentang hal lain. Sehari telah berlalu. Apakah kamu sudah memikirkan masalah Yinji? Mendengar ini, senyum di wajah Huan berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi serius. Jika aku menolak tawaranmu, apakah ada cara lain untuk membangunkan Yinji? Bab 799. Jin Nan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memikirkan cara lain. Huan menatap Yinji yang tak sadarkan diri dalam diam. Suara si bocah kecil tiba-tiba terdengar. Kamu bisa mencoba tarian para dewa. Hah, apakah kamu ingat danau cermin es yang kamu lihat kemarin? Jika kamu pergi ke sana dan secara khusus menarikan tarian para dewa untuk Yinji, itu mungkin berguna. Mendengar usulan si bocah kecil, Huan segera berdiri. Ayo kita pergi ke danau cermin es. Jin Nan ada rapat sore. Kenapa kita ke danau cermin es? Saya akan pergi ke sana untuk menari tarian para dewa. Saya harap saya dapat membangkitkan Yinji melalui metode ini. Jin Nan terkejut. Siapa yang memberimu saran ini? Si bocah kecil, adalah secercah jiwa yang Yinji tinggalkan untukku. Dia memintaku melakukan ini. Mungkin ini akan berguna. Jin Nan tersenyum. Begitu ya. Kupikir si kecil pasti senang sekali mengetahui bahwa dia punya kesempatan untuk menggantikan pemilik aslinya dan mendapatkan tubuh. Aku tidak menyangka dia akan berinisiatif membantu Yinji memulihkan kesadarannya. Huan berkata perlahan, tentu saja. Bocah kecil itu orang baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku meremehkannya. Jin Nan tertawa. Kurasa aku terlalu berpikiran sempit. Huan dan Jin Nan keduanya lemah dan tidak bisa menggerakkan Yinji yang tidak sadarkan diri. Huan keluar dari gua untuk meminta bantuan. Begitu dia keluar, dia melihat Bai Di berdiri di dekatnya. Huan berlari cepat. Kenapa kamu di sini? Bai Di berkata, aku khawatir padamu dan datang untuk melihatnya. Karena Bai Di ada di sini, tugas mengangkut Yinji tentu saja jatuh kepadanya. Bai Di berubah menjadi harimau putih dan membawa Yinji keluar dari gua. Huan membantu Jin Nan saat mereka mengikutinya. Jin Nan jarang keluar karena tubuhnya terlalu besar. Kemarin saja dia sudah jarang keluar.
Dia tidak menyangka dia akan keluar lagi pagi ini. Hal ini langsung menarik perhatian unicorn lain di lembah. Setelah mendapat izin dari Lord Jinnan, mereka mengikuti kelompok itu untuk melihat apa yang begitu penting sehingga Lord Jinnan harus keluar selama 2 hari berturut-turut. Lingxi dan Miao Miao bergegas mendekat. Lembah itu tidak besar. Mereka segera tiba di dekat danau cermin es. Mengingat pemandangan aneh yang dilihatnya di sini terakhir kali, Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk mendekati danau dan memandanginya. Pantulan di danau itu sangat normal. Tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada tanda-tanda pepohonan sama sekali. Mungkinkah pantulan kayu ilahi yang dilihatnya terakhir kali benar-benar imajinasinya? Baidi menurunkan Yinji ke rumput. Jinnan bertanya, apakah kamu pernah menarikan tarian para dewa sebelumnya? Huan Huan mengangguk. Tarian para dewa tidaklah sulit, tetapi tidak semua orang dapat menampilkan efeknya yang sebenarnya. Jinnan terdiam sejenak. Apakah kamu tahu apa sebenarnya fungsi tari para dewa? Huan Huan awalnya mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya mengerti, tetapi tidak sepenuhnya. Alasan terpenting mengapa kita menari tarian para dewa adalah untuk menggunakannya guna berkomunikasi dengan para dewa dan memohon cinta mereka. Itulah mengapa tarian ini disebut tarian para dewa. Huan Huan mengerti. Oh, si bocah kecil memintamu untuk menarikan tarian para dewa di sini karena danau cermin es berevolusi dari cermin es. Cermin es dulunya dimiliki oleh para dewa. Ini adalah tempat yang paling dekat hubungannya dengan para dewa. Ditambah dengan tarian para dewa dan bantuan kami para unicorn, peluangmu untuk berhasil berkomunikasi dengan para dewa akan semakin besar. Huan Huan melanjutkan, jika saya berhasil berkomunikasi dengan para dewa, saya dapat berdoa agar mereka membangkitkan Yinji. Jinnan mengangguk. Ya, begitulah. Karena ada cara untuk membangkitkan Yinji, Huan Huan sangat gembira. Aku akan ganti baju dulu. Aku akan segera kembali. Jinnan melambaikan tangannya. Cepatlah kembali. Baidi mendirikan tenda sementara untuknya dengan kulit binatang. Huan Huan merangkak masuk dan berganti pakaian kurban khusus untuk menari. Gaun itu sangat rumit. Ada 3 lapis di bagian dalam dan 3 lapis di bagian luar. Butuh banyak tenaga untuk mengenakannya. Huan Huan mengangkat rok panjangnya dan berjalan keluar dari tenda. Kakinya yang indah menginjak rumput, dan gelang yang terbuat dari kristal hitam itu bergoyang dan bertabrakan, menghasilkan suara yang jelas dan menyenangkan. Pada saat ini, para unicorn juga telah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengorbanan di bawah pimpinan Dewa Jinnan. Ketika Huan Huan berjalan keluar, para unicorn seputih salju itu menekuk lutut mereka dan bersujud di tanah. Ada 5 tengkorak unicorn di tepi danau. Jinnan berkata, mereka semua adalah dukun dari 5 suku unicorn pertama. Tulang-tulang yang mereka tinggalkan dapat membantumu mendapatkan dukungan para dewa. Terima kasih. Jinnan menatapnya dalam balutan gaun pengorbanan dan tak dapat menahan diri untuk berkata, meskipun mungkin agak terlambat untuk memberitahumu, aku harus mengingatkanmu bahwa pengorbanan itu menghabiskan kekuatan hidupmu. Jika kamu merasa tidak enak badan selama tarian nanti, harap segera berhenti. Aku tidak ingin kamu pingsan seperti Yinji. Huan Huan mengangguk. Aku akan mengingat nasihatmu. Kalau begitu, mari kita mulai. Jinnan menangkupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan mulai melantunkan mantra. Kali ini mereka sangat dekat, jadi Huan Huan bisa mendengarnya dengan jelas. Dia melantunkan mantra dalam bahasa yang sangat kuno. Dengan cheat yang diberikan oleh sistem, Huan Huan secara garis besar mengerti apa yang dia maksud. Seharusnya itu sebuah ode. Isinya memuji para dewa binatang dan dewi alam sepanjang waktu. Segala macam pujian terus dilontarkan kepada keduanya. Huan Huan menghela napas dalam-dalam. Ketika emosinya sudah tenang, dia mengeluarkan topeng prediksi dan dengan lembut menutupi wajahnya. Kali ini topengnya sangat kooperatif dan tidak memberikan adegan kenabian apapun. Huan Huan mengangkat tangannya dan mulai menari dengan serius. Angin sepoi-sepoi meniupkan ujung gaunnya, membuatnya menari seperti kupu-kupu. Dia cantik sekali. Titik-titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah dan berkumpul di sekelilingnya. Seolah-olah mereka telah menutupinya dengan kerudung hijau pucat.
Itulah pertama kalinya para unicorn menyaksikan tarian para dewa. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap tanpa berkedip ke arah wanita yang sedang menari. Mereka dapat merasakan kekuatan magis mengalir dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan alam. Mereka adalah rumput, bunga, dan pohon. Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa pantulan di danau itu berangsur-angsur berubah. Pantulan Huan-Huan berubah sedikit demi sedikit, lalu tumbuh menjadi hutan ilahi yang rimbun. Dalam kebingungannya, Huan-Huan seakan mendengar banyak suara berbicara. Apakah itu dia? Itu dia. Sudah lama aku tidak menonton tari para dewa. Dia penari yang bagus. Aku akan bicara padanya dulu. Tunggu sebentar, aku di sini dulu. Berhenti di situ. Suara-suara itu makin banyak jumlahnya, membuat kepala Huan-Huan sakit. Tanpa sengaja, dia memperlambat langkahnya dan mencoba menyingkirkan pertengkaran yang kacau dalam pikirannya sehingga tidak memengaruhi suasana hatinya. Bab 800. Akhirnya, suara seorang pria kasar terdengar sangat dekat dengan Huan-Huan. Gadis kecil, lama tak berjumpa. Itu suara Domit. Huan-Huan begitu ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Kebetulan saja tarian para dewa telah berakhir. Huan-Huan berlutut di tanah dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tubuh bagian atasnya condong ke depan, dan rambutnya yang panjang terurai. Dia berbisik, "Guru Domit. Kenapa kamu?" Domit merasa puas. Ini aku. Tapi aku menarikan tarian para dewa. Aku dewa penempaan. Huan-Huan, dia benar-benar lupa tentang ini. Kurcaci yang pendek, gemuk, dan berjanggut ini benar-benar seorang dewa. Sementara dia masih bimbang, Domit mulai mengobrol. Aku tidak menyangka kau bisa menarikan tarian para dewa. Kami sudah lama tidak melihat orang menarikannya. Kau jago melakukannya. Kau menarik perhatian kami, para lelaki tua. Kalau aku tidak cepat, mereka pasti sudah mendahuluiku. Huan-Huan merasa seperti dikelilingi oleh sekelompok paman dan bibi. Itu sangat aneh. Dia berkata dengan perasaan campur aduk, aku menari tarian ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Domit bertanya, ada apa? Katakan padaku. Aku akan membantu semampuku. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan dewa yang begitu santai. Huan-Huan segera memberitahunya tentang Yin Ji dan meminta bantuan. Domit berkata, ini sedikit merepotkan. Mendengar ini, hati Huan-Huan menegang. Bahkan dewa pun tidak bisa melakukannya. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Bahkan para dewa pun tidak bisa begitu saja ikut campur. Huan-Huan menjadi semakin khawatir. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika bahkan para dewa tidak bisa berbuat apa-apa, Yin Ji benar-benar tidak ada harapan. Domit berkata, aku adalah dewa penempaan. Menyelamatkan orang bukanlah keahlianku. Kau harus mencari Lin King. Dia adalah dewa pengobatan dan ahli dalam menyelamatkan orang. Pada titik ini, dia berteriak sekeras-kerasnya, Lin King. Raungan itu bagaikan guntur di tanah, membuat Huan-Huan pusing. Suara Domit bahkan lebih keras dari auman singa. Kata-katanya dapat mengejutkan dunia dan membuat orang takut setengah mati. Meskipun aumannya menakutkan, namun itu sangat efektif. Tak lama kemudian, Lin King dipanggil. Suara Lin King sedingin orangnya, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan sama sekali. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Huan-Huan ingin mendekatinya. Kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Tolong bantu aku karena aku muridmu. Aku. Lin King memotong ucapannya dan bertanya dengan sederhana, apa yang kau inginkan dariku? Selamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Huan-Huan berkata dengan nada menjilat, binatang jantan ini berbaring di sampingku. Dia seekor unicorn. Dia pingsan untuk menyelamatkanku sebelumnya dan belum bangun sampai sekarang. Aku ingin kau menyelamatkannya. Lin King berkata terus terang, dia memang seharusnya mati. Semua berkatmu dia masih hidup. Jika aku membangunkannya lagi, aku akan melawan takdir. Kata-katanya kasar, tetapi dia tidak menolak permintaan Huan-Huan. Huan-Huan tahu bahwa masih ada ruang untuk negosiasi. Dia mengabaikan kehati-hatian dan mulai membujuk serta memohon bantuan. Kumohon, Yin Ji adalah penyelamatku.
Dia telah menolongku berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kumohon bantulah dia, selama kau bisa menolongnya, aku akan melakukan apa saja. Aku bahkan bisa bernyanyi untukmu. Berkilau, berkilau, bintang kecil, betapa aku bertanya-tanya siapa dirimu, jauh di atas dunia ini, seperti berlian di langit. Lin Qing tidak tahan lagi dan memotong pembicaraannya lagi. Aku akan membantumu. Berhenti bernyanyi. Huan sangat senang. Terima kasih. Kamu orang yang baik. Aku akan bernyanyi untukmu di masa depan. Jika kau sungguh-sungguh berterima kasih padaku, jangan bernyanyi. Mengapa? Itu tidak menyenangkan. Petik 2, Demi Yinji, Huan menggertakkan giginya dan menahannya. Lin Qing berkata, aku bisa membantumu membangunkan Yinji, tetapi setelah dia bangun, dia hanya bisa tinggal di dekat danau cermin es. Jika dia terlalu jauh, dia akan pingsan lagi. Pada saat itu, bahkan aku mungkin tidak bisa membangunkannya lagi. Huan mengangguk cepat. Baiklah, aku mengerti. Cukup baik baginya untuk tetap hidup. Lin Qing berkata, jika tidak ada yang lain, aku pergi. Huan segera berkata, jaga dirimu. Datanglah dan bermainlah lebih sering di masa depan. Ketika dia membuka mata dan mendongak, dia menyadari bahwa semua orang di sekelilingnya sedang menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh. Huan melepas topengnya dan menyentuh pipinya. Apa yang kamu lihat? Apakah ada yang aneh di wajahku? Suara Jin Nan bergetar. Apakah kamu sedang berkomunikasi dengan para dewa? Itu benar. Jin Nan berlutut dengan suara keras. Ia menempelkan kedua telapak tangannya dan menatap langit. Ia berteriak dengan gembira, sejak tarian para dewa hilang, tidak ada seorang pun yang mampu berkomunikasi dengan para dewa. Kupikir para dewa telah menyerah pada kita dan pergi jauh. Aku tidak menyangka para dewa masih ada. Para dewa belum menyerah pada benua binatang. Setelah 2 hari berinteraksi, Jin Nan selalu memberi kesan pada Huan bahwa dia ramah. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu bersemangat. Huan berdiri dan meminta yang lain untuk segera membantu Jin Nan berdiri. Katanya, para dewa sudah pergi. Seberapa keras pun kamu berteriak, mereka tidak akan bisa mendengarmu. Jin Nan memegang tangannya dan berkata dengan suara gemetar, fakta bahwa kamu dapat berkomunikasi dengan para dewa berarti kamu telah memperoleh dukungan dari para dewa. Kamu adalah anak yang dipilih oleh para dewa. Klaim-klaim ini membuat Huan pusing. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah sahabat lama para dewa. Dia berkata cepat, alasan mengapa aku berhasil berkomunikasi dengan para dewa terutama karena bantuanmu. Aku pernah menari tarian para dewa sebelumnya, tetapi aku belum pernah mendengar suara dewa. Ini juga pertama kalinya bagiku hari ini. Semua berkatmu. Kalau begitu, kau bisa tinggal di lembah itu untuk masa depan. Jika kau tidak punya kegiatan apapun, kau bisa lebih banyak berkomunikasi dengan para dewa dan membantu menyampaikan dekritmu. Huan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak. Aku tidak bisa menerima diet vegetarian. Menjadi vegetarian itu baik. Itu bisa membuat Anda lebih sehat dan membantu Anda lebih dekat dengan alam. Jin Nan mulai menjelaskan kepada Huan berulang kali tentang 100 manfaat menjadi vegetarian. Namun Huan bertekad untuk tidak mengubah pikirannya. Meskipun dia tidak akan merasa tidak bahagia tanpa daging, dia tidak bisa menerima buah-buahan dan sayur-sayuran pada setiap waktu makan. Yang paling penting, ini bukan rumahnya. Rock City adalah rumahnya. Dia harus kembali. Jin Nan sudah mengatakan semua yang bisa dia katakan beberapa kali, tetapi dia tetap tidak bisa membujuk Huan untuk berubah pikiran. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Pada saat ini, Ling Si tiba-tiba berseru, Tuan Yinji sudah bangun. Huan menjadi bersemangat. Lin Qing tidak berbohong padanya. Dia berkata bahwa dia bisa menyelamatkan Yinji, dan Yinji pun langsung terbangun.